Berarti narkoba sangat menggiurkan untuk diperdagangkan. Mana faktanya? Saksinya siapa ketika saya bilang begitu? Gimana dasar? Ini Kapolri sedang giat-giatnya untuk memperbaiki reputasi Polri. Dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba baru-baru ini, sudah begitu banyak mendatangkan dan mendengarkan keterangan beberapa saksi atau pakar ahli, termasuk saksi, sekaligus terdakwa Linda Pujiastuti dan AKBP Dodi Prawiranegara. Bukan hanya ahli digital forensik, jaksa penuntut umum turut menghadirkan saksi ahli lainnya, yakni ahli bahasa dan ahli pidana. Berdasarkan dakwaan jaksa dalam persidangan, Teddy Minahasa terbukti bekerja sama dengan beberapa orang, salah satunya AKBP Dodi Prawiranegara, Syamsul Marif, dan Linda Pujiastuti, dengan tugas dan peran masing-masing untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika dan lain-lain. Narkotika sejenis sabu yang diedar itu merupakan barang bukti hasil sitaan seberat lebih dari 5 kg dari Mapolres Bukit Tinggi. Juga cerita saksi bahwa ada rencana menyisihkan 100 kg dari 2 ton. Itu cerita rekayasa dari siapa, saudara saksi? Nggak ada rekayasa. Itu nyata. Mana faktanya? Saksinya siapa ketika saya bilang begitu? Gimana ada saksi? Kita mau curi ada saksi. Kita hanya berdua. Oke. Nah, Tidak mungkin yang mulia. Baik. keberatan yang mulia. Orang mau curi kok pakai saksi. Sebentar. Ya. Kalau bisa dijawab, jawab. Kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Mohon Yang izin nggak yang bisa mulia. kalau tahu, jangan jawab tidak tahu. Ya. Ya. Baik. Ya. Ada saksinya katanya tadi ketika itu. Tidak ada. Kami Tidak hanya berdua. ada. Cukup. Kan selesai kan? Baik. Boleh. Pertanyaan yang lain. Yang mulia, kami ini membawa pasukan bukan pasukan abal-abal. Kapal yang kami pakai buatan Spanyol, kapal andalan Baladewa. Di situ ada 31 ABK. Kami juga bawa detasemen khusus. Kami juga bawa beberapa organik BIN. Ada jenderal, ada kombes dan lain-lain. Tidak saya sendirian. Baik, dicatat keberatannya. Menurut saksi tadi berdua. Ya, ternyata mana mungkin. menurut terdakwa sebentar. Mana Lebih mungkin dari 12. saya bisa ngompakin sekian banyak orang di kapal untuk menyisihkan 100 kilo yang peristiwanya aja enggak ada. Kok ceritanya bisa ada? Ini di BAP juga enggak ada yang mulia. Karena Baik. yang mulia mengatakan fakta persidangan yang dipakai, saya mengkonter keterangan dia di fakta persidangan ini. Peristiwanya saja tidak ada kok. Baik. Bilang Terdakwa, 100 kilo. saya ingatkan, suaranya pelan. Mohon Seperti gaduh dilihat orang. Terima Itu kasih. kita tidak suka. Terima Persidangan kasih. di Republik ini harus tertib. Ya, baik. Pertanyaan lain. Mantan Kabar Eskrim, Susno Duaji, pada podcast channelnya, sangat menyayangkan sosok seorang jenderal bintang 2 tersebut, Teddy Minahasa, yang menjual atau mengedarkan barang haram ini. Banyak yang menilai hampir mirip dengan kasus ex-petinggi Propam Polri yang mengorbankan anak buah atau bawahannya. Susno juga berpendapat bahwa dunia perdagangan barang berbahaya ini amat sangat menggiurkan bagi beberapa anggota Polri. Sebabnya, karena masih banyak anggota polisi yang tertangkap karena barang haram tersebut, seperti orang yang berpangkat kombes dan lainnya. Akan tetapi tidak sedikit juga polisi dan petinggi Polri yang mempunyai watak bagus dan baik dalam prestasi. Namun, dalam kasus Teddy Minahasa ini, terbesit hal aneh, ketika seorang pimpinan harus bertanggung jawab pada bawahannya. Akan tetapi, pada kasus ini, ia sendiri yang membalikkan fakta temuan di persidangan. Ia juga mengatakan bahwa Teddy merupakan otak dari kasus tersebut yang sudah menerima uang ratusan juta dan dibuktikan oleh pesan WhatsApp. Bukti elektronik merupakan alat bukti yang kuat, juga susah untuk dibantahkan. Berarti narkoba ini sangat menggiurkan untuk diperdagangkan dan untuk meracuni anggota Polri. Dan bayangkan, Kapolda itu adalah pimpinan tertinggi di suatu wilayah
provinsi. Dialah yang harus memberantas narkoba, tapi di sini malah dia yang menjadi otaknya, mendagangkannya. Dan anehnya saat di persidangan dia buang badan gitu. Loh, Kapolda Jenderal kok tidak menunjukkan sikap bertanggung jawab? Buang badan dengan berbohong, dengan ngarang cerita. Nah ini, maka saya sangat tertarik loh, ini mirip-mirip Sambo juga. Apakah demikian sikap dan mental jenderal-jenderal polisi kita, jenderal Polri ini? Buang badan, menyalahkan anak buah. Melempar badan anak buah. Kalau kasus Sambo melemparnya kepada si siapa? Baradae. Di sini melemparnya pada Dodi, kemudian melempar pada anak buah yang level lebih rendah lagi. Bahkan pada sipil dia lempar. Nah ini sungguh tidak wajar. Ini seorang Kapolda, seorang jenderal sikapnya begini sangat-sangat memalukan, sangat merusak citra aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kita banggakan, yang saat ini Kapolri sedang giat-giatnya untuk memperbaiki reputasi Polri. Ada bukti tertulisnya di persidangan. Mari kita buat ceritanya begini, bahwa pelakunya ini, barang bukti yang ditemukan di rumahmu demikian-demikian. Tertulis, tulis tangan si siapa Teddy ini, si Jenderal Teddy ini. Lah ini sangat memalukan. Tidak bertanggung jawab, melempar perbuatan pada orang lain. Kalau kita ikuti di persidangan itu ya. Begitu kemudian ya persis kasusnya Sambo, melempar-lempar gitu. Dia lempar bahwa ini untuk mancing gitu kan. Pertama dia melempar, dia sama sekali tidak tahu, tak ada barang bukti di tangan dia. Ya tak ada barang bukti, tapi otaknya yang nyuruhkan dia. Tapi kan duit yang berapa ratus juta itu udah diterima oleh dia. Barang bukti yang tak bisa terbantahkan ada berupa pesan-pesan elektronik, berupa WA kepada si A, WA kepada Dodi, WA kepada ini. Itu barang bukti yang A1 yang sulit membantahnya. Kok masih tegak-tegaknya melimparkan kesalahan pada orang lain? Kan saya mau ketawa gitu. Kok begini ya, Jenderal? Selain itu, Susno memberi komentar, pesan positif untuk kita semua. Ini pesan lah untuk junior-junior yang sekarang mengawaki Polri, yang akan memperbaiki Polri sesuai dengan kehendak daripada pemilik Polri. Polri ini pemiliknya rakyat, kan rakyat menghendaki Polri yang baik. Ya dah, sistem pembinaan karir diperbaikilah. Jangan sampai terjadi orang-orang seperti ini luput dari pemantauan.